Oke, berikutnya kita akan bahas tentang graf Kuratowski. Nah, dalam literatur graf ada dua graf tak planar yang khusus, yaitu graf Kuratowski, di mana graf Kuratowski itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, graf Kuratowski pertama yaitu graf lengkap yang mempunyai 5 buah vertex atau yang biasa kita notasikan dengan K5. Nah, ini sudah dibahas dulu apa yang dimaksud dengan graf lengkap ya. Kemudian jenis graf Kuratowski yang kedua adalah graf reguler dengan 6 vertex dan 9 sisi atau dinotasikan dengan K3,3. Apa maksud notasi ini nanti akan dibahas ketika kita mengkaji tentang graf bipartit. Tapi untuk sementara bisa dibayangkan dulu membuat graf reguler. Ingat graf reguler itu apa? Buka lagi materi sebelumnya yang mengandung 6 buah vertex dan 9 buah sisi. Nah, sifat graf Kuratowski atau Kuratowski ya ini maksudnya. Sifat dua buah graf ini adalah sebagai berikut. Nah, kedua graf Kuratowski tersebut adalah graf teratur, dan dia bukan graf planar. Jadi kedua graf ini bukanlah graf planar. Nah, namun jika suatu vertex dibuang, maka akan menjadi graf planar. Atau jika suatu sisi tertentu dibuang dari dua graf ini, maka grafnya akan menjadi graf planar. Nah, graf Kuratowski pertama, yaitu yang graf lengkap ini, akan merupakan graf tidak planar dengan banyak vertex paling sedikit. Sedangkan graf Kuratowski kedua merupakan graf tak planar dengan banyak sisi paling sedikit. Jadi kalau ini banyak vertex, yang ini banyaknya sisi. By the way, kita akan fokus ke sifat yang sebenarnya 1, 2, 3. 1, 2 juga tidak terlalu, cuman yang ini akan menjadi bahan diskusi kita nantinya. Nah, ini adalah contoh graf Kuratowski. Ini adalah graf lengkap dengan banyaknya vertex 5, ada 5 buah vertex ya. Dan ini adalah graf teratur atau graf reguler dengan yang mengandung 6 buah vertex dengan 9 buah sisi. Bisa dicek ya totalnya sisinya semuanya ada 9 buah. Nah, kedua graf ini bukan merupakan graf planar. Kamu bisa cek sendiri, ubah-ubah deh atau gambarkan ulang graf ini misalnya sedemikian sehingga bisa nggak sih kita membuat graf sisi-sisinya ini menjadi tidak berpotongan. Kalau di sini kan banyak sekali yang berpotongan ya. By the way, yang jadi vertex hanya 5 yaitu ini, dan ini. Oke, sedangkan sisanya itu, dan kita bisa lihat ada banyak sekali sisi yang berpotongan, yaitu sisi ini dengan sisi ini misalnya, berpotongan di sini yang menjadi crossover-nya. Kemudian sisi ini berpotongan dengan sisi ini di sini sebagai crossover-nya. Jadi ada banyak sekali perpotongan antara dua buah sisi atau lebih di dalam graf ini. Nah, bisa dicoba, tidak akan mungkin bisa kita membuat graf ini sedemikian sehingga tidak ada sisi yang saling berhubungan. Begitu juga di sini. Oke, namun dikatakan bahwa jika suatu vertex dibuang, maka bisa menjadi graf planar. Begitu juga jika suatu sisi tertentu dipilih ya, dibuang, maka dia bisa menjadi graf planar, baik graf K5 ini ataupun graf K33 ini. Oke, berikutnya graf homeomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan homeomorfik jika salah satu dari kedua graf tersebut dapat diperoleh dengan graf lain, yaitu dengan cara, maksudnya graf lain itu maksudnya adalah misalnya perhatikan contoh ini, ada dua buah graf ini diperoleh dari graf ini atau graf ini diperoleh dari graf ini, yaitu dengan cara menyisipkan atau membuang secara berulang-ulang vertex berderajat 2. Jadi dua buah graf yaitu G1 dan G2 dikatakan homeomorfik jika salah satu dari kedua graf itu dapat diperoleh dengan cara menyisipkan secara berulang-ulang vertex yang berderajat 2 ke dalam graf tersebut. Atau boleh juga dengan cara membuang secara berulang-ulang vertex yang berderajat 2. Dan pembicaraan tentang menyisipkan graf atau membuang graf untuk menjadi graf homeomorfik itu hanya boleh vertex yang berderajat 2 saja. Jadi vertex yang ditambahkan atau vertex yang dikurangkan hanya fokus pada vertex yang berderajat 2 saja. Nah, perhatikan graf G1 ini. Let's say kita punya graf G1-nya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan vertex di sini, jadi seperti ini ya. Kemudian vertex di sini kalau kita tambahkan satu buah kan tetap berderajat 2 ya. Yang ini berderajat 2 yaitu 1, 2. Oke, kemudian vertex yang di sini berderajat 2 kan ya. Kemudian kita pilih buang. Jadilah seperti ini. Kemudian di sini tidak ada vertex. Kalau kita tambahkan satu buah vertex saja menjadi seperti ini, berderajat 2 kan ya. Kemudian yang di sisi ini kita buang vertex yang ini. Toh vertex ini berderajat 2 ya.
Jadi seperti ini, tidak ada lagi vertex. Kemudian pada sisi yang ini kita tambahkan dua buah vertex menjadi seperti ini. Vertex ini berderajat 2, vertex ini juga berderajat 2 kan ya. Nah, graf yang diperoleh dengan cara seperti itu disebut dengan dua buah graf yang homeomorfik. Jadi, dari graf ini yang aslinya, kemudian kita sisipkan beberapa vertex yang berderajat 2, kemudian kita buang beberapa vertex yang berderajat 2, jadilah graf seperti ini. Nah, maka graf G1 dan graf G2 disebut dengan graf homeomorfik. Boleh juga kita memandangnya dari G2 ke G1 misalnya. Awalnya aslinya kita punya graf seperti ini. Kemudian kita buang vertex yang ini. Toh vertex ini kan berderajat 2 ya. Jadinya seperti ini, tidak ada vertex lagi di tengah. Kemudian di sini ada vertex di tengah ini. Kemudian kita buang. Dia berderajat 2 ya, boleh diperlakukan demikian. Jadi di sini tidak ada buah vertex. Kemudian di sini tidak ada vertex di tengahnya, kita tambahkan, toh tetap berderajat 2 vertex ini. Kemudian di sini hanya ada 2 buah vertex, kita tambahkan 1 buah vertex di sini jadi seperti ini. Ada vertex di sini. Kemudian di sini ada 2 buah vertex yang masing-masing berderajat 2, kemudian kita buang. Nah, maka graf G1 diperoleh dengan cara menyisipkan secara berulang-ulang beberapa buah vertex yang berderajat 2 atau membuang secara berulang-ulang beberapa vertex yang berderajat 2 dari graf G2. Oleh karena itu graf G1 dan graf G2 dikatakan dua buah graf yang homeomorfik. Nah, sekarang teorema ini sangat membantu kita untuk menginformasikan tentang syarat cukup dan syarat perlu untuk kepelanaran suatu graf. Selama materi tentang graf Kuratowski dan graf homomorfik belum muncul, ketika itu masih pembahasan tentang graf planar, itu masih sesuatu yang menjadi kajian yang membuat para ilmuwan penasaran, karena sejauh itu yang baru diketahui adalah untuk mengklaim suatu graf adalah graf planar, harus temukanlah bagaimana penggambaran grafnya sedemikian sehingga tidak ada sisi-sisi yang berhubungan, sisi-sisi yang saling berpotongan. Nah, sekarang dengan adanya teorema ini sangat terbantu sekali, walaupun mungkin kalau grafnya lumayan complicated maka prosesnya juga agak repot. Teoremanya mengatakan bahwa suatu graf merupakan graf non-planar atau tak planar jika dan hanya jika graf tersebut mengandung subgraf yang homeomorfik dengan graf K5 atau graf K3,3. Graf K5 dan K33 ini merupakan yang graf Kuratowski tadi ya. Contohnya nih, kita perhatikan ini. By the way, ini adalah teorema ini sifatnya biimplikasi ya. Dengan kata lain, jika graf tersebut tidak mengandung subgraf yang homeomorfik dengan graf K5 ataupun dengan graf K33, maka graf itu merupakan graf planar. Oke, kita lihat contohnya. Oke, di sini ini adalah graf G, di mana subgraf dari graf G itu adalah ini. Nah, yang namanya subgraf itu kan bisa diperoleh dengan cara membuang vertex atau membuang sisi ya. Namun ingat, kalau membuang vertex dalam konteks operasi graf, membuang vertex maksud itu mendelete vertex, maka sisi yang berhubungan dengan vertex tersebut juga harus dibuang. Berbeda dengan di sini tadi, di sini misalnya kayak dari sini ke sini, titik ini kan dibuang nih yang berderajat 2, maka tidak berarti tidak menyebabkan sisi ini dan sisi ini dibuang ya, tetap ada, memang vertexnya saja yang dibuang. Jadi di sini istilahnya dibuang. Kalau di sini mungkin enaknya menghapus kali ya, atau mendelete, bahasanya di buku sih mendelete. Jadi kalau kita mendelete suatu vertex atau mengurangkan suatu graf dengan vertex ya, waktu itu sudah dibahas, maka sisi-sisi yang terkait dengan vertex tersebut juga harus dibuang. Nah, perhatikan bahwa H merupakan subgraf dari graf G, yaitu yang diperoleh dengan cara membuang vertex K. Dibuang vertex K berarti sisi yang terhubung dengan K ini tidak ada lagi, ini tidak ada, ini tidak ada. Maka begitu, itu yang terjadi di sini. Kemudian vertex H juga dibuang, sehingga tidak ada lagi sisi GH dan sisi HC. Nah, tidak ada lagi. Kemudian vertex J juga dibuang, tidak ada ini jadinya ya, karena kan sisi yang terkait dengan J ini juga dibuang. Nah, itu membuang vertex. Kemudian, nah ini adalah subgraf dari graf G. Kita mau ngecek apakah graf ini planar atau tidak.
Oke, kita sudah membentuk subgrafnya begini. Nah, berikutnya amati graf K5 itu kan seperti ini. Terserah, kebetulan di sini melengkung ya. Boleh juga, intinya itu adalah sama persis dengan graf K5. Graf K5 itu apa, atau graf lengkap dengan banyaknya sisi 5 apa? Maksudnya silakan dipelajari lagi di video berikutnya. Nah, kalau di sini melengkung, yang kita pelajari waktu itu K5 itu adalah garisnya lurus ya. Intinya adalah dia merupakan graf lengkap dengan banyaknya vertex adalah 5. Nah, perhatikan bahwa graf ini dengan graf K5 ini homeomorfik. Bagaimana homeomorfiknya? Yaitu graf ini kalau kita buang vertex F, E, D, maka jadilah seperti ini. Dan ini merupakan graf K5, di mana dia merupakan graf Kuratowski. Sehingga graf ini homeomorfik dengan ini. Bagaimana homeomorfiknya? Yaitu jika kita buang ya, bukan dikurang ya. Jika kita buang graf titik F, E, D, maka grafnya jadi seperti ini. Di mana ini merupakan graf K5 atau Kuratowski. Nah, karena graf ini homeomorfik dengan graf ini, maka induk atau supergrafnya dari graf ini itu tidak planar, yaitu yang G ini ternyata tidak planar karena graf G ini memiliki subgraf di mana subgrafnya itu homeomorfik dengan graf Kuratowski. Oke, jadi kesimpulan akhirnya adalah graf ini bukan graf planar.